Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Cahyanisih, mahasiswi PPL dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai struktur ruang desa kota dan interaksi desa dan kota. Baik, kita simak materi pembelajaran berikut ini. Pola keruangan desa dan kota. Materi pembelajaran yaitu struktur tata ruang desa dan kota. Struktur tata ruang desa dan kota. Struktur keruangan desa. Struktur keruangan desa merupakan penyusunan keruangan desa yang berkaitan dengan penggunaan lahan di desa tersebut. Struktur keruangan desa menunjukkan hubungan yang kompleks antara manusia dan lingkungannya. Pedesaan menunjukkan bagian dari suatu wilayah yang memperlihatkan lahan dengan ciri tertentu. Lahan desa biasanya digunakan untuk kegiatan sosial, seperti masjid, sekolah, rumah, tempat rekreasi, dan ekonomi, seperti tempat bercocok tanam, berkebun, beternak. Penggunaan lahan yang demikian menjadikan pola permukiman di desa bermacam-macam. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pedesaan. Yang pertama, bentuk pedesaan memusat. Pola lokasi desa adalah berbentuk konsentris dengan kantor kepala desa sebagai pusatnya. Pada umumnya, bentuk desa terpusat ditemukan di daerah pegunungan. Pada bentuk desa terpusat, letak rumah-rumah penduduk membentuk sebuah kelompok. Umumnya, penduduk berasal dari keturunan yang sama. Permukiman penduduk yang terpusat cenderung padat. Seiring dengan perluasan wilayah, pusat-pusat kegiatan penduduk ikut mengalami perluasan. Selanjutnya, bentuk pedesaan linear. Bentuk pedesaan linear banyak ditemukan di daerah pantai, jalan raya, dan sepanjang sungai. Bentuk pedesaan ini memanjang mengikuti jalur jalan raya, alur sungai, atau garis pantai. Pola ini digunakan masyarakat dengan tujuan untuk mendekati sarana dan prasarana transportasi atau jalan dan sungai, atau untuk mendekati lokasi tempat bekerja seperti nelayan di pinggir pantai. Nah, di sini merupakan contoh dari bentuk pola memusat dan pola linear. Selanjutnya, bentuk pedesaan terpencar. Bentuk pedesaan terpencar terdapat di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Bentuk pedesaan yang terpencar cenderung menyendiri atau disseminated rural settlement. Biasanya pedesaan seperti ini hanya merupakan farmstead, yaitu sebuah rumah petani yang terkecil tetapi lengkap dengan gudang, alat mesin penggilingan gandum, lumbung, kandang ternak, dan rumah petani. Baik, selanjutnya bentuk pedesaan mengelilingi fasilitas. Bentuk pedesaan seperti ini umumnya ditemukan di daerah dataran rendah, di mana banyak fasilitas-fasilitas umum yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fasilitas tersebut misalnya air, danau, waduk, dan fasilitas lain. Berikut contoh gambar dari bentuk desa terpusat dan mengelilingi fasilitas. Pembagian pola keruangan menurut Bintarto terbagi menjadi 6, yaitu pola persebaran desa memanjang jalan, memanjang sungai, pantai, dan sejajar jalan kereta api, pola persebaran desa radial, dan pola persebaran desa tersebar. Struktur tata ruang kota. Kondisi kota merupakan unsur terpenting bagi perkembangan kota. Struktur ruang kota dipengaruhi oleh jenis faktor. Salah satunya adalah mata pencarian penduduk. Mata pencarian penduduk kota bergerak di bidang agraris seperti perdagangan, perkantoran, industri, dan bidang jasa lain. Sebagai contoh, suatu wilayah direncanakan sebagai kota industri, maka struktur penduduk kota akan mengarah atau cenderung ke jenis kegiatan industri. Baik, di sini teori kota dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama teori konsentris. Teori konsentris membagi wilayah kota menjadi 5 zona sebagai berikut. 1. Zona pusat daerah kegiatan atau Central Business District. 2. Zona peralihan atau zona transisi. 3. Zona permukiman kelas proletar atau perumahan para pekerja. 4. Zona permukiman kelas menengah. 5. Zona penglajur. Di sini terdapat gambar teori konsentris, teori sektoral atau sektor teori oleh Bummerhut. Teori sektoral membagi wilayah menjadi 5, yakni zona 1 daerah pusat kegiatan atau DPK, zona 2 daerah grosir dan manufaktur, zona 3 permukiman kelas rendah, zona 4 pemukiman kelas menengah,
Zona 5 permukiman kelas atas. Di sini ada contoh gambar teori sektoral. Teori inti ganda. Struktur kota menurut teori inti ganda atau multiple nucleus teori membagi tata ruang kota menjadi 9, yakni zona 1 pusat kota atau daerah pusat kegiatan DPK atau Central Business District atau CBD. Zona 2 kawasan niaga dan industri ringan. Zona 3 kawasan permukiman kelas rendah. Zona 4 kawasan permukiman kelas menengah. Zona 5 kawasan permukiman kelas tinggi. Zona 6 pusat industri berat. Zona 7 pusat niaga atau perbelanjaan lain di pinggiran kota. Zona 8 upah kota atau permukiman suburban, yakni untuk kelas menengah dan kelas tinggi. Zona 9 upah kota suburban kawasan industri. Baik, nah di sini ditampilkan juga gambar teori inti ganda. Selanjutnya, interaksi desa dan kota. Pengertian interaksi desa-kota. Interaksi desa-kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar atau surat kabar, sehingga melahirkan sebuah gejala baru, baik berupa antara dua wilayah atau lebih sehingga menimbulkan gejala, penampakan atau bahkan permasalahan baru. Bentuk interaksi desa-kota antara lain kerjasama antar penduduk, penyesuaian terhadap lingkungan, persaingan, fasilitas hidup, dan asimilasi. Eratnya hubungan antar kota desa dapat dilihat dari peran desa dalam pengembangan kota. Yang pertama, desa sebagai pusat penghasil dan penyuplai bahan mentah dan baku untuk pembangunan di kota. Yang kedua, desa menyediakan tenaga kerja yang berperan dalam pembangunan kota. Yang ketiga, desa menjadi daerah pemasaran produk-produk hasil industri di kota. Baik, demikian sebaliknya, kota turut punya peran besar sehingga muncul interaksi antara desa dengan kota. Yang pertama, kota menyediakan pusat-pusat pelatihan bagi peningkatan keterampilan penduduk desa. Yang kedua, kota menghasilkan barang-barang siap pakai yang dimanfaatkan di desa. 3. Kota menjadi pusat informasi yang bermanfaat bagi desa. Dan keempat, kota menjadi pusat permodalan yang dibutuhkan masyarakat desa. Aspek interaksi desa-kota yang kedua yaitu aspek ekonomi, melancarkan hubungan antara desa dengan kota, meningkatkan volume perdagangan antara desa dengan kota, meningkatkan pendapatan penduduk, menimbulkan kawasan perdagangan, menimbulkan perubahan orientasi ekonomi penduduk desa. Aspek budaya, yang terakhir aspek budaya, meningkatnya pendidikan di desa yang ditandai dengan meningkatnya jumlah sekolah dan siswanya bersekolah. 2. Terjadinya perubahan tingkah laku masyarakat desa yang mendapatkan pengaruh dari masyarakat kota. 3. Potensi sumber daya yang terdapat di desa hingga melahirkan arus wisatawan masuk desa. Sebab terjadinya interaksi desa dan kota, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, artinya terdapat kebutuhan timbal balik antar wilayah sebagai akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Yang B, adanya kesempatan untuk berintervensi, artinya kedua wilayah memiliki kesempatan melakukan hubungan timbal balik, serta tidak ada pihak ketiga yang membatasi kesempatan tersebut. Yang C, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, artinya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang baik manusia, informasi, atau barang sangat bergantung dengan faktor jarak, biaya angkasa atau transportasi, dan kelancaran prasarana transportasi. Zona interaksi, menurut Mintarto, wilayah zona interaksi itu adalah sebagai berikut. City identik dengan kota, suburban, subdaerah perkotaan, yakni wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota. Wilayah ini menjadi tempat tinggal para pengelaju atau penduduk yang melakukan mobilitas ke kota untuk bekerja setiap hari. Suburban ring atau daerah perkotaan paling luar, yakni wilayah di batas terluar suatu kota yang sifatnya mirip dengan wilayah kota kecuali inti kota. Rural urban frame, daerah batas desa kota, yakni jalur wilayah yang terletak antara kota dan desa yang ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang terakhir, rural atau daerah pedesaan, yaitu suatu wilayah yang menitik beratkan pada sektor pertanian. Baik, berikut ini merupakan ikon kota Banjarmasin, yaitu ada Pasar Terapung dan Siring Menara Pandang.
Pengaruh positif dan negatif interaksi desa dan kota. Dampak positif desa kota meningkatkan hubungan sosial ekonomi antara penduduk desa dan kota. Pengetahuan penduduk desa meningkat, menumbuhkan arti pentingnya pendidikan bagi penduduk desa, menumbuhkan heterogenitas mata pencarian penduduk desa, meningkatkan pendapatan per kapita, terpenuhinya berbagai kebutuhan penduduk baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dampak negatif desa kota yaitu terjadinya urbanisasi, desa kekurangan tenaga kerja produktif, hilangnya kawasan hijau, menyempitnya pemilikan lahan pertanian, menurunnya kemampuan lahan sebagai daerah tangkapan hujan dan peresapan air, munculnya daerah slum di kota, penetrasi budaya dari kota ke desa. Ini merupakan contoh gambar dari desa dan kota. Teori-teori interaksi yaitu teori gravitasi. Teori gravitasi ialah teori dengan menggunakan model gravitasi. Sir Isaac Newton telah menyumbangkan hukum fisika yang berharga berupa hukum gaya tarik atau hukum gravitasi pada tahun 1687, mengemukakan bahwa tiap massa akan memiliki gaya tarik terhadap tiap titik di sekitarnya. Karena itu, bila ada dua massa yang berhadapan satu sama lain, maka kedua massa tersebut akan saling menarik. Gaya tarik-menarik tersebut berbanding lurus dengan massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Berdasarkan teorinya, dikemukakan bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing, wilayah, dan jarak mutlak antara wilayah-wilayah tersebut yang dinyatakan dengan rumus. Yang B, teori titik henti. Teori ini berusaha memberikan suatu cara dalam memperkirakan lokasi gratis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua buah kota yang berbeda ukurannya. Inti teori ini ialah bahwa jarak titik henti atau titik pisah dari pusat perdagangan yang lebih kecil ukurannya berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan tersebut dan berbanding terbalik dengan 1 ditambah akar kuadrat jumlah penduduk dari wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi dengan jumlah penduduk pada wilayah yang lebih sedikit penduduknya. Secara matematis dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. C. Teori potensi penduduk. Potensi penduduk ialah kekuatan atau potensi aliran untuk tiap tempat. Artinya berapa besar kemungkinan penduduk suatu wilayah untuk mengadakan pergerakan atau migrasi atau berinteraksi dengan penduduk wilayah lain. Nilai potensi penduduk suatu wilayah dinyatakan dengan isoplet, yaitu garis-garis hayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki potensi penduduk yang sama. Isoplet sangat membantu dalam menentukan suatu tempat yang strategis dan dari pembangunan, misalnya tempat layanan masyarakat. Untuk mencari nilai potensi penduduk digunakan rumus sebagai berikut. D. Teori grafik. Menurut Kansky, kekuatan interaksi ditentukan dengan indeks konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks, semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota atau wilayah yang sedang dikaji. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang, dan jasa karena prasarana jalan sangat memperlancar tingkat mobilitas antar wilayah. Untuk menghitung indeks konektivitas ini digunakan rumus sebagai berikut. Demikian pembelajaran mengenai materi struktur tata ruang desa kota dan interaksi desa kota. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.